Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, perwakilan dari Rakyat for Film yang selalu membawakan cerita film yang seru untuk kalian nikmati di saat lagi rebahan. Nah, kali ini For Film akan menceritakan sebuah film yang berjudul 65. Film 65 ini memiliki latar belakang di bumi dengan menceritakan kehidupan di dalamnya pada 65 juta tahun yang lalu. Jadi, pada zaman dinosaurus dahulu, ternyata ada pesawat dari planet lain yang datang ke bumi dengan segala kecanggihan teknologi yang jauh lebih maju. Wow, keren sekali ya. Saat bumi belum ada manusia, tapi udah ada manusia dari planet lain. Kalian penasaran? So, langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Let's go! Dahulu kala, sebelum sejarah umat manusia terbentuk, terdapat planet Sumaris yang memiliki teknologi yang sangat canggih. Di planet itu pula, tinggallah sebuah keluarga bahagia yang terdiri dari Miles, Alia, dan anak perempuan mereka yang bernama Nevin. Sebagai pilot pesawat luar angkasa dan sering melakukan ekspedisi ke luar angkasa selama berbulan-bulan. Pada suatu saat, tiba-tiba Miles ditugaskan untuk melakukan perjalanan luar angkasa selama 2 tahun lamanya dengan menyelesaikan proyek yang sedang dijalankan oleh perusahaannya. Semua itu ia lakukan karena saat ini sedang membutuhkan biaya untuk pengobatan anaknya yang sedang sakit parah. Sebelum ekspedisi dimulai, Miles menghabiskan waktu bersama anaknya. Siapa sangka momen bahagia itu merupakan momen bahagia terakhir, dikarenakan Nevin meninggal dunia saat Miles menjalankan ekspedisi luar angkasa. Singkat cerita, 2 tahun pun berlalu. Saat Miles akan pulang kembali ke planet Sumaris menggunakan pesawat Zoidmos yang mengangkut puluhan awak lainnya yang dimasukkan ke dalam kapsul agar mereka tetap tertidur sampai tujuan. Lalu, karena membutuhkan istirahat, Miles pun mengaktifkan mode otomatisnya. Tapi tidak lama kemudian, tiba-tiba pesawat memberikan peringatan kalau mereka ini sedang dalam bahaya. Yang mana ketika dicek, ternyata pesawat mereka sudah masuk ke area asteroid yang sebelumnya tidak terdeteksi keberadaannya. Mengetahui hal tersebut, Miles langsung mengambil kemudi dan mengubah ke mode manual dan berusaha untuk keluar dari sekumpulan asteroid itu. Tapi sialnya, semua sudah terlambat, karena gara-gara hantaman asteroid itu beberapa bagian pesawat langsung hancur, bahkan terbelah menjadi 2. Lalu terjadi juga kegagalan sistem yang akhirnya Miles terpaksa melakukan pendaratan darurat pada sebuah planet antah berantah yang memang belum dipetakan. Singkatnya, setelah Miles terbangun dari pingsan, Miles langsung mengambil obat yang ada di laci untuk mengobati luka di perutnya. Lalu memakai baju khusus dan beranjak mengecek keadaan pesawat serta penumpang yang lain. Sayangnya, Miles baru tahu nih kalau bagian pesawat telah terbagi menjadi 2 dan membuat seluruh penumpang yang masih tertidur di dalam kapsul terlempar kemana-mana dan tidak ada satupun yang selamat. Di waktu yang sama, ketika Miles akan memeriksa keadaan di luar, dia mendengar suara dan dentuman yang sangat keras dan air yang bercampur darah yang masuk melewati celah pintu. Nah, karena penasaran pun Miles langsung mengambil persenjataan dan dengan hati-hati keluar dari pesawat. Ternyata pesawat ini telah jatuh di dalam rawa-rawa. Di tempat itu juga dia melihat beberapa penumpangnya yang telah tewas dengan mengenaskan karena terlempar keluar dari dalam kapsul. Lalu Miles merasa bahwa kecelakaan ini merupakan kecerobohan fatal yang sudah Miles lakukan. Miles sempat merasa putus asa awalnya, namun akhirnya Miles mencoba untuk mengirimkan pesan kepada siapa saja yang berhasil mendengarkan pesannya. Melalui pesan radio yang Miles kirimkan, dia menceritakan semuanya dari awal terjadinya kecelakaan. Planet asing yang sama sekali belum dia ketahui, tapi memiliki atmosfer yang sangat bersih. Sampai 2 kapsul berisi penumpang pun yang belum terdeteksi keberadaannya. Tapi karena kesempatan dirinya ini sangat kecil, ditambah rasa bersalah akan kematian rekan-rekannya yang sangat besar, Miles pun batal mengirimkan pesan itu dan berniat untuk bunuh diri saja. Untunglah aksi bunuh diri ini dibatalkan ketika Miles mengingat Nevin putrinya. Alhasil, sambil meratapi nasibnya, kini dia kembali ke kapal memutar video yang sebelumnya dikirimkan oleh Nevin. Sampai kemudian Miles mengetahui bahwa masih ada 1 kapsul yang selamat di mana ada gadis yang bernama Koa di dalamnya.
Tidak basa-basi, Miles pun langsung pergi ke lokasi kapsul itu berada. Setelah ditemukan, Koa yang sedang dalam keadaan pingsan, Miles pun segera mengeluarkannya dari kapsul lalu membawanya ke dalam pesawat. Dan selama perjalanan pulang itu, dirinya kaget karena melihat telur sudah menetas dan juga jejak-jejak kaki yang berukuran sangatlah besar. Pada keesokan harinya, barulah kita tahu kalau ternyata Miles ini terdampar di planet bumi. Tepatnya pada 65 juta tahun yang lalu selama periode Kretasius, di mana pada saat itu sejarah umat manusia belumlah terbentuk. Alam masih sangat asri seperti belum terjamah oleh siapapun. Tapi kita tahu bahwa di zaman tersebut hidup keanekaragaman jenis dinosaurus. Karena tidak ingin berdiam saja, Miles mulai melakukan penelusuran untuk mencari keberadaan bagian lain dari pesawat Zoo. Akhirnya, dia menemukan titik di mana pesawat pelarian atau bagian dari pesawat Zoo itu berada di sekitar 15 km dari lokasi dirinya berada. Tapi baru saja Miles bisa bernafas lega, tiba-tiba ada kadal yang loncat ke arah Miles. Untunglah Miles berhasil membunuh hewan berbahaya itu dan bergegas pergi dari tempat tersebut. Di waktu yang sama, ketika Miles akan kembali ke pesawat, Miles melihat sesuatu di balik semak-semak yang ketika dicek ternyata itu adalah Koa. Di sini mereka juga menyadari kalau ada sesuatu yang lebih besar lagi yang sedang mendekati mereka. Makanya dengan cepat Miles menarik Koa pergi dan mengajaknya kembali ke dalam pesawat. Di sana Miles mengobati luka-luka di tubuh Koa sambil menjelaskan keadaan mereka sekarang berada di situasi berbahaya di luar sana. Dan misi mereka untuk mencari pesawat pelarian. Tapi karena perbedaan bahasa ditambah alat penerjemah milik Miles sudah rusak, membuat mereka pun sulit untuk berkomunikasi. Namun karena misi pelarian ini harus tetap dilakukan dan Miles tidak mungkin meninggalkan Koa begitu saja. Dengan menggunakan bubuk makanan, dia berusaha menjelaskan semuanya dengan media gambar. Nah, di tengah penjelasan itu, tiba-tiba Koa ini menanyakan di mana keberadaan orang tuanya. Miles pun sengaja berbohong dengan mengatakan kalau kedua orang tua Koa ada di balik gunung itu, tempat di mana pesawat pelarian berada. Agar apa? Ya, agar Koa merasa semangat dan mau ikut dalam misi pencarian ini. Setelahnya, Miles langsung menyiapkan beberapa perlengkapan, sedangkan Koa berkeliling pesawat dan tidak sengaja menemukan beberapa video yang dikirimkan oleh Nevin. Di dalam video itu, Koa mengetahui kalau Nevin sedang berjuang melawan sakitnya. Dia juga ikut sedih karena Nevin berpisah dengan sang ayah begitu lama dan ternyata 2 tahun lewat begitu saja sampai Nevin tidak sanggup lagi menahan penyakitnya. Singkat cerita, berangkatlah mereka ke lokasi pesawat pelarian berada. Selama perjalanan, Miles berusaha untuk melindungi Koa dari segala serangan hewan-hewan buas. Dia juga memperingatkan bocah itu untuk jangan berisik dan siap-siap menghindar jika melihat sesuatu yang mencurigakan. Lalu, di tengah perjalanan, Koa tidak sengaja menemukan buah sejenis beri. Karena penasaran, Koa pun mengambil beri itu lalu menggunakannya untuk menjahili Miles. Menyadari hal tersebut, Miles langsung menangkap buah beri tersebut, langsung mengeceknya, dan ternyata buah itu beracun, cuy. Makanya, Miles berusaha memperingatkan Koa untuk tidak memakannya atau Koa akan celaka. Selama perjalanan ini, hubungan Miles dan Koa semakin dekat. Bahkan, mereka sesekali bercanda untuk mengobati rasa bosan yang ada. Tidak lama setelah itu, Koa mendengar suara dinosaurus. Mereka kira itu adalah suara dinosaurus yang berbahaya. Tapi ketika telah mengeceknya, suara itu berasal dari dinosaurus kecil yang terjebak di dalam lumpur hitam penghisap. Beruntung hewan itu berhasil mereka selamatkan. Tapi sialnya, baru saja hewan itu pergi, tiba-tiba dinosaurus lentik ganas datang menyerangnya dan memakan si dinosaurus kecil ini. Melihat hal menyeramkan yang terjadi, Koa pun sangat ketakutan. Tapi mereka terus berusaha menahan ketakutan itu dan terus melanjutkan perjalanan jika ingin segera pergi dari planet bumi. Singkatnya, setelah cukup beristirahat dan mengisi persediaan air, Miles dan Koa kembali melanjutkan perjalanan.
Cuman karena sinyal dari alat pendeteksi tiba-tiba hilang, Miles pun terpaksa naik ke pohon untuk mencari sinyal, sedangkan Koa menunggu di bawah. Pada usahanya ini, Miles memang berhasil mendapatkan kembali sinyalnya. Tapi gara-gara kaget ada semut purba merayap di tangannya dan Miles hanya berpijak di dahan kayu yang rapuh, maka dahan itu pun langsung patah dan Miles terjatuh hingga membuat bahunya cedera. Di waktu yang sama, ternyata beberapa dinosaurus kadal mendekati mereka. Beruntung, Miles mampu mengembalikan posisi bahunya seperti semula, lalu langsung mengambil senjatanya untuk menyerang dinosaurus itu. Di saat Miles melawan mereka, Koa lari ke arah pantai untuk bersembunyi. Tapi gara-gara keberadaan dinosaurus Pteranodon, dua kadal yang berhasil kabur pun mengetahui keberadaan Koa dan langsung mengejarnya. Di sini Koa pun hampir saja diterkam, tapi di waktu yang tepat, Miles datang dan langsung menembak dinosaurus itu sampai tewas. Usai kejadian itu, Koa terlihat sangat ketakutan. Karena tidak tega melihatnya, Miles pun berusaha menghibur Koa dengan cara memainkan teknik bersiul menggunakan tangan yang sering dia lakukan bersama Nevin. Setelah berhasil, mereka kemudian mencari goa untuk tempat bersembunyi dan beristirahat. Terus Miles juga memasang alat pendeteksi agar jika bahaya datang mengancam, mereka bisa langsung mengetahuinya. Sebelum tidur, Miles sempat memberitahu Koa kalau di luar planet ini ada tempat tinggal mereka. Tapi di saat itu juga, alatnya malah mengidentifikasi keanehan di mana ada begitu banyak asteroid yang mendekati bumi. Namun, karena tidak mau ambil pusing, Miles menyuruh Koa untuk tidur. Sedangkan dirinya kembali meratapi kesedihannya karena masih belum bisa menerima kepergian Nevin. Beberapa jam setelah mereka terlelap, tiba-tiba saja alat pendeteksi berbunyi. Saat ditunggu-tunggu, Miles pun bingung. Kok nggak ada ya yang datang? Tapi ketika dia melihat Koa, ternyata hewan itu sudah masuk ke dalam mulutnya dan membuat Koa keracunan. Untunglah Miles berhasil mengeluarkan hewan itu dari mulut Koa. Gadis itu pun langsung muntah dan selamat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi anehnya alat pendeteksi malah berbunyi semakin keras. Tentu saja hal itu membuatnya bingung dan setelah ditunggu-tunggu, ternyata anjir ada kadal raksasa cuy. Lalu menggunakan alat pendeteksinya, Miles berusaha mencari jalan keluar karena tidak mungkin mereka kabur dari arah depan. Nah, setelah ketemu jalan keluarnya, dengan sekuat tenaga Miles melubangi dinding itu agar bisa dilewati oleh mereka berdua. Awalnya Miles sempat menyerah karena ternyata bebatuan itu cukup keras dan sangat sulit untuk dilubangi. Dan dia juga minta maaf kepada Koa karena sudah membohongi Koa mengenai kedua orang tuanya. Namun karena Koa tidak paham nih apa yang diucapkan oleh Miles, dirinya terus menyemangati Miles untuk melubangi dinding itu sampai tiba-tiba Miles mendapatkan ide. Ternyata Miles menggunakan bom kecil miliknya untuk melubangi atau meledaki lubang itu. Dan hasilnya berhasil walaupun akan terlalu sempit untuk mereka lewati nantinya. Ketika mereka sudah mulai memasuki lubang tersebut, tak disangka terjadi longsor bebatuan di lubang tersebut yang membuat mereka terpisah. Awalnya Miles kira Koa telah tewas tertimpa bebatuan. Tapi mendengar siulan dari Koa, Miles kembali bangkit dan memberanikan diri keluar lewat pintu yang pertama, walaupun dia harus berhadapan dengan dinosaurus. Ternyata benar aja cuy, baru aja dia mau keluar, satu ekor dinosaurus kecil datang menyerangnya dan membuat Miles kewalahan karena harus bertahan di tempat yang sangat gelap. Tapi berkat bantuan alat pendeteksinya, Miles pun berhasil melawan dan membunuh dinosaurus bocil ini. Di luar sana, karena Koa sendirian, dirinya pun membuat senjata sederhana menggunakan kayu runcing. Tapi bedanya, kayu itu dia lumuri dari buah beri beracun yang sudah digeprek-geprek. Sementara itu, Miles yang berhasil kabur dari gua kembali melihat sesuatu yang mendekati bumi. Ternyata itu adalah asteroid yang ia lihat semalam. Sekaligus asteroid yang beberapa waktu lalu telah membuatnya terdampar di bumi. Jadi, intinya Miles ini masuk ke zaman di mana era dinosaurus akan punah karena hujan asteroid coy. Karena tidak mau membuang waktu, Miles mulai mencari Koa di mana dia sendiri sedang berusaha bertahan hidup menghindari para dinosaurus yang berkeliaran.
Diketahui Koa tengah dikejar-kejar oleh seekor raptor dan karena Miles mendengar jeritannya, dia pun dengan cepat lari menuju ke sumber suara. Sialnya, secara tidak sengaja dirinya malah nyemplung ke dalam lumpur penghisap yang akhirnya kini malah Miles yang berharap bisa mendapatkan bantuan dari Koa. Di satu sisi, ternyata Koa berhasil nih membunuh raptor itu. Lalu dia yang juga mendengar teriakannya Miles dan langsung datang memberikan bantuan. Hingga Miles yang sempat terhisap itu berhasil diselamatkan. Senang bisa kembali bersama Miles langsung memberitahu Koa kalau sebentar lagi asteroid akan menghantam bumi. Makanya mereka harus cepat menemukan pesawat pelarian itu agar mereka bisa segera pergi dari bumi. Singkatnya, sampailah mereka ke tempat tujuan dan untungnya pesawat pelarian itu masih baik-baik saja nih. Ketika Miles mengirimkan sinyal bantuan ke pusat, syukurnya mereka merespon dan langsung menerimanya. Dan juga akan segera mengirimkan kapal penyelamat. Tapi di waktu yang sama Koa baru sadar kalau Miles sudah membohonginya. Karena ketika Koa menelusuri pesawat itu untuk mencari kedua orang tuanya, ternyata mereka sudah meninggal bersama penumpang yang lain. Dalam beberapa saat, Koa pun marah kepada Miles. Dia menangis sejadi-jadinya karena mengetahui kedua orang tuanya sudah meninggal. Tapi setelah berusaha memahami penjelasan dari Miles, di mana Miles terpaksa membohonginya demi menyelamatkan Koa. Dan akhirnya Koa pun luluh dan mau masuk kembali ke dalam pesawat. Namun lagi-lagi, belum lama mereka masuk ke pesawat itu tiba-tiba asteroid yang cukup besar menghantam badan pesawat dan membuatnya terjatuh. Dalam insiden ini, sistem peluncuran pun gagal dilakukan. Ditambah seekor T-Rex tiba-tiba datang lalu berusaha menyerang Miles dan Koa. Tidak mau pesawat itu rusak begitu saja dan membuat mereka gagal pergi, Miles berusaha keluar dan menembaki T-Rex itu. Yang ternyata tidak hanya satu, tapi ada dua, coy. Melihat Miles terdesak, apalagi senjatanya hampir kehabisan daya, Koa juga berusaha melakukan sesuatu. Di sini dia memutar video dari Nevin untuk membangkitkan semangat Miles lagi. Miles pun berhasil membunuh dua ekor T-Rex itu tepat di saat daya senjata yang sudah habis. Sistem pesawat kembali berfungsi seperti semula dan siap diluncurkan. Namun, lagi-lagi belum sempat Miles masuk ke dalam pesawat, Miles mendapatkan kesialan di mana bapaknya T-Rex, dinosaurus yang sebelumnya menyerang Miles, di gua kembali datang. Merasa waktunya tidak banyak, Miles tetap menyuruh Koa untuk meluncurkan pesawatnya. Sedangkan Miles sendiri akan memancing bapak T-Rex langsung ke gletser atau semburan air panas. Dengan tertatih-tatih karena luka di tubuhnya, Miles berusaha keras membawa dinosaurus itu ke area gletser. Nah, ketika mereka sampai dan keduanya saling bertatapan muka, tiba-tiba Koa datang membawa batang kayu beracunnya yang kemudian ditancapkan ke mata dinosaurus. Dan akhirnya mati terkena semburan air panas. Tuh, jadi T-Rex rebus kan? Setelah Miles dan Koa bergegas kembali ke pesawat, mereka berhasil meluncurkan pesawat keluar dari planet tepat sebelum bongkahan asteroid yang paling besar menghantam bumi dan memusnahkan 70% dari semua kehidupan di planet tersebut. Akhirnya, mereka berdua pun selamat dan menunggu kapal penyelamat menjemput mereka. Dan film pun akhirnya selesai. Jadi, menurut film 65 inilah alasan mengapa dinosaurus mengalami kepunahan di mana tabrakan asteroid raksasa dengan planet bumi telah memusnahkan setidaknya 70% populasi dari semua kehidupan di planet bumi. Jadi begitu ya guys keseluruhan alur cerita dari 65. Semoga teman-teman mengerti dengan alur ceritanya dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye. Oke guys, cerita kita akhiri sampai di sini dulu ya guys. Tunggu video pembahasan selanjutnya yang akan membahas tentang film atau drama yang pastinya akan lebih seru. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa dukung dengan subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gang.